Informasi terkini dari Barreskrim Polri akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Gina Vita di sana. Ya, silakan Gina Vita dengan laporan Anda, apa perkembangan terbaru dari peristiwa polisi tembak polisi ini? Ya, perkembangan terbarunya Tisa, ini polisi baru saja tadi menggelar konferensi pers. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Bribda IMS dan Bribka IG. Ini sebagai tersangka karena diduga telah menembak korban ID hingga mengakibatkan ID ini meninggal dunia atau tewas. Nah, untuk konstruksi kasus tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa ini sebetulnya kasus berawal tepatnya itu mulai tanggal 22 Juli ya 2023, tepatnya pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika itu tersangka IM sedang berkumpul dengan sejumlah saksi di di sebuah kamar begitu, dan ketika itu mereka mengkonsumsi minuman keras, dan ketika proses berkumpulnya tersangka IM dengan sejumlah saksi, tersangka IM ini menunjukkan senjata api rakitan ilegal yang diduga ini merupakan milik dari tersangka IG dalam kasus ini kepada kedua saksi. Nah, beberapa menit setelahnya kemudian korban ID masuk ke dalam kamar yang sama dan bertemu dengan tersangka IM dan sejumlah saksi di sana atau tepatnya di lokasi tersebut. Dan ketika itu tersangka IM kembali menunjukkan senjata api rakitan ilegal tersebut yang merupakan milik dari tersangka IG kepada korban ID. Nah, ketika proses mengeluarkan senjata api ilegal rakitan tersebut dari dalam tas, kemudian tiba-tiba, ini menurut keterangan yang disampaikan oleh polisi ya, tiba-tiba selongsong peluru kemudian keluar dari senjata api rakitan ilegal tersebut. Nah, tapi ini sebetulnya kalau kita melihat konstruksi kasusnya ada 2 pertanyaan yang menarik untuk kita dalami lebih lanjut. Yang pertama adalah apa kemudian tujuan dari tersangka IM ini menunjukkan senjata api rakitan ilegal kepada korban ID dan juga sejumlah saksi lainnya yang berada di lokasi. Tadi pihak kepolisian menyampaikan bahwa tidak ada niatan apapun, ini sifatnya hanya menunjukkan saja, dan membantah bahwa ini atau konstruksi kasus ini berkaitan dengan kasus jual beli senjata api rakitan ilegal. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian senjata api rakitan ilegal tersebut bisa tiba-tiba selongsong pelurunya keluar, apakah ini sengaja atau memang terjadi kelalaian. Tadi sampaikan polisi bahwa motifnya ini tidak ada unsur pertengkaran, hanya unsur kelalaian saja. Itu informasi terbaru tadi disampaikan polisi. Kita nanti tunggu perkembangan penyidikannya seperti apa. Tisa dan Andro. Baik, terima kasih Gina Vita atas laporan langsung dari Barreskrim Polri.